Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kepandaian, kecerdasan, sehingga kami dapat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga dari mulut kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar untuk hidup bersukacita dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita? Karena the joy of the Lord is my strength. Yang artinya sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bersukacita, kita bersungut-sungut, maka daya tahan tubuh kita, imun di dalam tubuh kita akan turun. Nah, kalau imun di dalam tubuh kita turun, di sekeliling kita nih ada musuh yang gak kelihatan, virus-virus, penyakit-penyakit. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, anak-anak, ayo ingat selalu ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah yang ada tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi anak-anak ingat ya, sukacita itu adalah kekuatan buat kita. Sukacita itu membuat tubuh kita jadi sehat dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita juga mau belajar dari tokoh di dalam Alkitab. Di dalam segala keadaan dia selalu bersukacita dan kita harus mengikuti teladannya. Paulus ini seorang rasul yang sangat mencintai Tuhan Yesus dan dia sangat berani untuk memberitakan Injil, berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anak, suatu hari Paulus ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia memberitakan firman Tuhan, tapi dia ditangkap, dia dipukulin, badannya penuh dengan luka. Bukan hanya sampai di situ aja, dia dimasukkan ke dalam penjara. Sudah dimasukkan di dalam penjara, terus kakinya sampai di borgol, tapi borgol zaman dulu itu dibuat dari kayu. Dan dia benar-benar udah gak bakalan bisa kabur, gak akan bisa keluar dari penjara. Sampai sedemikian rupa dia dianggap sebagai orang yang sangat jahat, sampai di penjaranya seperti itu. Kalian bisa lihat gambarnya ya, bagaimana Paulus ini di dalam penjara, dia bersama dengan temannya yang bernama Silas diperlakukan seperti tahanan yang sangat jahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam penjara itu? Paulus di dalam penjara tidak marah sama Tuhan, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, dia juga tidak mengeluh, tetapi yang keluar dari mulutnya Paulus adalah ucapan syukur. Seperti yang ada tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Ini 1 Tesalonika, yang menulis juga adalah Paulus. Ya, Paulus sendiri menulis dan itu dilakukan di dalam kehidupannya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Di dalam penjara, dalam keadaan kesakitan, tubuhnya penuh dengan luka, kakinya diikat, tangannya diikat, ya, dia tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dia juga tetap berdoa kepada Tuhan. Dan
dia mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Paulus menuliskan pesan ini untuk kita semua. Ayo anak-anak, saat ini mungkin kalian berpikir gini, bosan di rumah terus, saya seperti di penjara, gak bisa sekolah, gak bisa ke gereja, anak-anak gak bisa bermain di luar karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kalian seperti di penjara. Apa yang keluar dari mulut kalian? Apakah sungut-sungut? Apakah marah-marah? Ngelawan sama orang tua? Ayo anak-anak, kita mau belajar dari Paulus. Dia selalu bersuka cita di dalam penjara. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dari mulutnya tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan-perkataan yang salah yang keluar dari mulutnya Paulus. Sehingga orang-orang yang ada di dalam penjara itu menjadi heran. Orang-orang yang di penjara itu melihat Paulus, mereka merasa diberkati karena Paulus menyembah Tuhan. Dia mengatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Bayangkan ya anak-anak, kalau di dalam penjara dengar lagu seperti itu, badan lagi sakit semua, orang pasti heran. Ini orang kok masih bisa membuat berkata bahwa Yesus itu membuat aku terpesona, padahal dia lagi sakit, dia di penjara, dia diikat tangan dan kakinya. Hanya orang yang punya sukacita di dalam Tuhan bisa berkata seperti itu. Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib, Engkau Allah yang mulia. Jadi anak-anak, ingat ya, kalau kamu udah mulai merasa bosan di rumah, kamu udah mulai merasa kesal, kamu belajar juga sudah kehilangan semangat, ayo bersukacita, kamu nyanyi, dan percayalah di dalam puji-pujianmu ada kuasa. Ada kuasa dalam setiap pujian, kuasa yang menghancurkan musuh, kuasa yang membuat kita bisa tetap mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kita kagum, kita terpesona dengan setiap pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak, Paulus dan Silas, karena dia menyembah Tuhan, karena dia memuji Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya. Tuhan buat gempa bumi dan pintu penjara semuanya terbuka. Engsel-engselnya, gemboknya, pintu kunci-kuncinya terlepas semuanya. Sehingga semua orang tawanan di dalam penjara itu bisa keluar. Paulus dan Silas juga bebas, ya, ikatan-ikatannya semua lepas. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan. Setiap kali kalian memuji dan menyembah Tuhan, renungkan setiap kata-kata dalam pujian penyembahan itu. Ya, ikuti pujian penyembahan. Nah, ada kuasa dalam pujian penyembahan itu dan membuat Paulus bebas, membuat semua tahanan-tahanan itu di penjara bebas, belenggu-belenggu dilepaskan. Dan anak-anak, akhirnya kepala penjara melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia panik, dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Tapi Paulus teriak, "Stop, berhenti, jangan kamu melukai diri kamu, kami semua masih ada di sini." Orang-orang di dalam tahanan itu gak ada yang kabur, gak ada yang melarikan diri, semuanya jadi baik. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, karena sukacita yang ada di dalam kita itu membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita mereka menjadi merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka nggak ada yang ingin berbuat jahat. Ya, mereka merasakan kasih dan kebaikan Tuhan karena Paulus dan Silas yang menyaksikan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian. Jadi anak-anak, ayo, apa yang keluar dari mulut kalian hari-hari ini? Jangan ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita ya. Jangan ada kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita, karena mulut kita itu punya kuasa. Anak-anak,
ini pesan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak, kepada setiap kita, kepada setiap keluarga, sehingga kita akan bisa melewati bersama-sama masa-masa pandemi ini. Kita bisa belajar bersama-sama. Kalian belajar dari rumah, Bapak Ibu guru akan mengajar dari sekolah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk bersukacita senantiasa dan tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, yang enak maupun yang tidak enak, dalam susah maupun senang. Saat kami ada di rumah, kami tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu rancangan indah-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya rancangan Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan sembuhkan Indonesia, dan tidak ada lagi virus sakit penyakit apapun di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, Indonesia sehat, Indonesia pulih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami semua dapat kembali ke sekolah dan kembali semuanya dalam keadaan seperti biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.